Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 5. Pada era globalisasi ini sangat diperlukan semangat untuk cinta tanah air. Semangat cinta tanah air akan membuat Indonesia semakin berkembang dan siap menghadapi era globalisasi. Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Nah, salah satunya dengan mengajak orang lain untuk membuat poster yang bertema cinta tanah air atau membeli produk dalam negeri. Inilah contoh posternya. Nah, sebelum kamu membuat poster, alangkah baiknya kamu harus mengetahui kriteria poster yang baik itu seperti apa. Nah, kriteria poster yang baik itu yang pertama, poster wajib mempergunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi. Yang ketiga, poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar. Yang keempat, poster harus mampu menarik minat khalayak. Yang kelima, media poster harus mempergunakan bahan yang tidak mudah rusak atau sobek. Nah, setelah kalian sudah mengetahui kriterianya, kalian bisa membuat posternya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu negara-negara ASEAN itu telah melakukan kerjasama dengan Indonesia di berbagai bidang? Apa tujuannya dari kerjasama tersebut? Dan sikap apa yang harus kita kembangkan dengan adanya kerjasama tersebut? Nah, kalian bisa menjawabnya atau menuliskannya pada peta pikiran berikut ini. Mari kita isi sama-sama ya. Sikap sebagai warga negara. Kita harus bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Sikap sebagai warga negaranya, kita harus bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Kita juga harus bekerja keras dan mau menerima perubahan di era globalisasi. Kita juga harus menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, profesional maupun teknik. Yang ketiga, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, manfaat dari kerjasama ASEAN itu meningkatkan stabilitas regional. Yang kedua, memelihara kerjasama antar negara ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Yang kelima, meningkatkan devisa negara. Yang keenam, memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. Yang ketujuh, memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Contoh kerjasama ASEAN itu yang pertama, kerjasama ekonomi, misalkan pabrik pupuk di Aceh, pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, industri tembaga di Filipina. Nah, kerjasama di bidang politik dan keamanan, contohnya Deklarasi Kuala Lumpur, Perjanjian Kawasan Bebas Senjata Nuklir, Komunitas Keamanan ASEAN, Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara. Seperti itu ya. Baik anak-anak ibu, kalian bisa membuka buku siswa halaman 127. Nah, hitunglah luas permukaan bangun berikut ini. Bangunnya ada 6. Itu memiliki 6 sisi. Jika satu kubus ya, tapi pada gambar ini banyak kubus yang bersusun secara berhimpitan atau berdempetan. Maka sisinya itu bukan 6 lagi.
kita langsung saja untuk lebih jelasnya kita cari isinya luas permukaan bangun pada bangun pertama. Ini ada 6 kubus yang berhimpitan. Nah, kita hitung sama-sama sisinya. Nah, ini ingetin, anggap saja kalau berhimpitan itu di dalamnya itu tidak ada sisinya. Jadi hanya sisi terluarnya saja yang kita hitung. Ada berapa sisinya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, sisinya ternyata ada 22. Langsung kita masukkan rumusnya. L sama dengan 22 kali sisi atau rusuk kali rusuk ya. Bawahnya sama dengan 22 kali 9 kali 9. Hasilnya 1782 cm persegi. Nah, kemudian bangun yang kedua, sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maka L sama dengan 18 kali sisi. Turunkan 18-nya dikali 7 kali 7 sama dengan 882 cm persegi. Bangun yang ketiga, sisinya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Masukkan L sama dengan 10 kali sisi. Bawahnya L sama dengan 10-nya turunkan dikali sisinya itu 10, berarti 10 kali 10 sama dengan hasilnya 1000 cm persegi. Bangun keempat, sisinya kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Langsung kita masukkan L sama dengan 14 kali sisi. Turunkan sama dengan 14, sisinya 12, berarti 14 kali 12 kali 12. Hasilnya 2016 cm persegi. Bangun kelima, hitung sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Masukkan L sama dengan 28 kali sisi. Bawahnya lagi 28 karena sisinya 10, kita masukkan 10 kali 10. Hasilnya 2800 cm persegi. Nah, bangun terakhir, bangun ke-6 ini ada 2 kubus yang berhimpitan, tetapi yang satu besar, yang satu kecil kan? Tapi tetap saja yang berhimpitan itu sisinya tidak usah kita hitung. Ya, hanya sisi terluarnya aja. Kita hitung yang bangun pertama itu ada seperti kubus satuan ya, ada 6 sisi. Berarti L sama dengan 6 kali sisi. Bawahnya sama dengan 6, sisinya 10 kali 10. Jadinya sama dengan 600 cm persegi. Sedangkan kubus yang kecil ini hanya ada 5 sisi ya. Kan dikurangi 1 yang sisi yang berhimpitan. L sama dengan 5 kali sisinya 6 kali 6. Hasilnya itu 180 cm persegi. Nah, kubus 1 dan kubus 2 yang berhimpitan ini kita tambahkan, kita jumlahkan. L sama dengan 600 ditambah 180 sama dengan 780 cm persegi. Itulah hasilnya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.